Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini masih seputar penggunaan be, tetapi ini sebuah konsep yang akan saya jelaskan di sini. Seperti kalimat tanya yang ada di atas ini, kapan be, am, atau are, atau is, atau was, were digunakan dalam kalimat? Kapan be, am, are, is, was, were dapat digunakan dalam kalimat? Saya rasa pertanyaan ini jarang sekali muncul, maka dari itu saya buat sebuah pertanyaan ini, dan saya pun juga sering menanyakan pertanyaan ini kepada siswa-siswa saya di kursus. Kapan be ini digunakan dalam kalimat? Seperti yang saya tulis di sini, be itu ada am, are, is, was, were. Ya, sebenarnya ada lagi tambahannya, yakni being dan been. Tetapi karena ini kata bantu, maka saya cukupkan sampai was, were saja. Untuk being dan been-nya nanti akan saya bahas pada video terpisah. Apakah semua kalimat memerlukan be? Apakah semua kalimat memerlukan be? Tidak. Tidak semua kalimat memerlukan be, am, are, is, was, were ini. Ada kalimat-kalimat yang tidak memerlukan. Kenapa kalimat-kalimat tersebut tidak memerlukannya? Karena predikat kalimatnya itu kata kerja. Kata kerjanya kata kerja bentuk. Kalau saya mengatakan kata kerja bentuk dasar, bentuk tunggal, dan bentuk lampau. Kalau istilah asingnya, infinitif, singular verb, dan past verb. Nah, kalau istilah yang sering dipakai di sekolah, yaitu verb 1, verb 1 plus s, kemudian verb 2. Nah, jadi ketika kalimat-kalimat menggunakan predikat kata kerja yang 3 tadi, maka tidak perlu be di situ. Contohnya pada kalimat berikut ini. 1. You need help. Tidak ada be. I love my mother. Tidak ada be. We wait for you here. Tidak ada be juga. They walk to school. Tidak ada be. She calls them twice a day. Tidak ada be. Sekarang akan saya tunjukkan apa saja sih syarat-syaratnya be ini perlu kita gunakan. Pertama, ketika predikat kalimatnya bukan kata kerja. Ketika predikat kalimatnya bukan kata kerja. Kedua, ketika menggunakan verb ing sebagai predikat dalam kalimat. Verb ing itu seperti kata kerja bentuk dasar tadi ditambah dengan ing. Seperti walk menjadi walking, call, calling, read, reading. Nah, ini kita perlu menggunakan be yang tepat. Kemudian yang ketiga, ketika membuat kalimat pasif atau passive voice. Jadi ada 3 hal yang membuat kita memerlukan be di dalam membuat kalimat. Sekarang saya akan contohkan. Yang pertama, ketika predikat kalimatnya bukan kata kerja. I'm your uncle. Kata yang cetak kuning ini adalah predikat yang bukan kata kerja. Jadi your uncle di sini adalah predikatnya. Kalau dalam bahasa Indonesia, saya adalah pamanmu. Pamanmu bukanlah kata kerja, dan pamanmu dalam kalimat ini sebagai predikat. Maka kita perlu be. Di pamanmu ini adalah kata benda, noun. Nah, kemudian contoh yang kedua, you are sad. Kamu sedih. Sedih bukan kata kerja. Jadi sedih adalah kata sifat. Nah, sad adalah kata sifat. Maka kita perlu are. Kemudian yang ketiga, we're here. We're here adalah adverb, kata keterangan. Yang keempat, he is a good man. He is a good man. A good man adalah noun phrase. Noun phrase, maka dia tetap kita anggap sebagai noun. Ya. Maka kita perlu di situ is. Kemudian I was there. There adalah kata keterangan. They were rich. Mereka kaya. Ya, mereka kaya. Maka kita perlu be juga. Karena rich adalah adjective. Di contoh ini, yang pertama sebagai kata benda, noun. Yang kedua sebagai kata sifat, adjective. Yang ketiga sebagai kata keterangan, yaitu adverb. Maka kita perlu be di sini. Intinya apabila predikatnya bukan kata kerja, kita perlu be. Itu tidak terlepas pada past speech yang lain. Selain verb yang berfungsi sebagai predikat utama, kita perlu be yang tepat sesuai dengan subjek dan masa peristiwa kalimatnya. Kemudian contoh yang kedua, tadi saya katakan ketika menggunakan verb ing sebagai predikat dalam kalimat.
Seperti yang saya buat contoh di sini. I'm walking to my office. You were sleeping in my room. We are waiting for you. He's reading a lot of books. I was writing a novel. They were standing here. Ini semua kata kerjanya. Kalau nggak ada be-nya jadi salah. Seperti I walking itu jadi salah. Kita harus menggunakan be di sini. Karena predikatnya adalah kata kerja bentuk ing atau present participle kalau istilah asingnya. Kemudian yang ketiga, ketika membuat kalimat pasif. Nah, ini adalah kalimat pasif. Kita perlu be juga pada predikatnya. I'm taken to his school. Kalau diartikan saya dibawa. Nah, saya dibawa ke sekolah dia. You were entertained by a magician. Kalau diartikan kamu dihibur oleh seorang pesulap. Yang ketiga, we are informed that you have come. Kami diberitahu bahwa kamu telah datang. Yang keempat, he is wanted by a lot of people. Dia dicari oleh banyak orang. Yang kelima, I was chased by a police officer. Saya dikejar oleh seorang polisi. Number 6, they were killed in the accident. Mereka terbunuh dalam kecelakaan tersebut. Nah, 6 kalimat ini adalah kalimat pasif ya. 6 kalimat ini adalah kalimat pasif, maka predikatnya perlu be yang tepat sesuai dengan subjeknya. Jadi 3 inilah yang harus dipahami. Pertama, ketika predikatnya bukan kata kerja. Kedua, ketika menggunakan kata kerja bentuk ing atau verb ing. Ketiga, ketika kita membuat kalimat pasif, maka be perlu digunakan. Demikianlah video singkat saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Thanks for watching my video, and please subscribe, share, and like my channel. And thank you very much.